Agency, apa kabarnya? Semoga kalian sehat. Ketemu lagi di program Real Talk with Uni Lubis, di mana setiap kali di program ini saya, meskipun secara virtual, selalu mengundang narasumber-narasumber yang menginspirasi dan bisa menjelaskan duduk perkara. Karena di balik sebuah peristiwa selalu ada sosok manusia ya. Dan tagline-nya kan ini adalah karena pengalaman adalah guru terbaik. Dan narasumber kali ini, wah, kalau ngebacain CV-nya bisa panjang banget, tapi highlight-nya ya, ini adalah Profesor Jimli Asidiki, ada akun Twitternya, Jimli AS, followernya lebih dari 500-an dan sangat aktif. Tapi beliau itu adalah yang meletakkan dasar dari Mahkamah Konstitusi Indonesia, termasuk Ketua MKRI. Jadi yang capacity building semuanya termasuk. Saya rasa di antara semua lembaga-lembaga negara itu, I think one of the best itu dari segi kerapian administrasi, public accountability, itu adalah MK. Tapi sebetulnya jauh sebelumnya, Prof. Jimli ini juga sudah pernah menjadi anggota One Team Press, kemudian di ICMI sebagai dulu ketua umum ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, di MPR juga. Jadi luar biasa panjang ya, dan hebatnya saya selalu salut sama senior-senior yang masih bisa aktif main medsos, Prof. Termasuk sempat dikomentarin banyak, gak dianggap sebagai profesor Pupu Papa. Tapi saya memulai dari postingan terakhir kemarin. Prof. Jimli memposting dengan peserta dari itu kohort ke-6 ya, dengan para rektor-rektor. Banyak yang nggak tahu, tapi sebenarnya minggu yang lalu saya sudah menulis lengkap dengan pengajar-pengajarnya semua, karena ini pengajarnya ada dari luar negeri online, tapi juga ada yang offline di dalam. Ini ada Executive Leadership Program yang diinisiasi oleh Pak Prabowo Subianto. Memang Pak Prabowo dari dulu senengnya itu menyiapkan ya, selalu ada pembekalan-pembekalan. Dan kali ini kalau awalnya itu targetnya 300 orang dari lintas kementerian, lembaga, swasta juga ada, civil society, BUMN, yang diharapkan bisa menerobos birokrasi untuk memastikan tidak ada kebocoran, ya, reformasi birokrasi. Jadi mereka orang-orang yang udah punya pembekalan wawasan seperti apa yang diinginkan oleh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo. Tapi karena belakangan ditambah, saya dengar jadi 2 untuk rektor, kemudian 2 nanti untuk partai politik. Nah, yang disampaikan sesinya Prof. Jimli apa di situ? Oh, yang kemarin. Ada soal konstitusi juga nggak salah ya? Rutin mengenai rule of law, constitutional compliance, dan juga karakter kepemimpinan. Nah kan para peserta itu latar belakangnya macam-macam. Khusus yang kemarin itu rektor di seluruh Indonesia. Orang hebat semua. Tapi kan perlu sharing ya, pengalaman dalam rangka menyamakan itu cara berpikir, persepsi. Terutama untuk mendukung pemerintahan yang akan datang ini. Nah, jadi bagus hasilnya. Kayaknya sebelum-sebelumnya nggak seperti itu ya, karena ini kayak tipikal dari Pak Prabowo yang selalu ingin ada pembekalan gitu ya, konsolidasi supaya ketika udah terus jalannya semua tuh. Maksudnya begitu. Supaya persepsinya sama, melihat masalah global, masalah nasional. Nah, supaya masing-masing pejabat di semua lingkungan dan semua lapisan itu bisa sama gitu cara berpikirnya. Ya banyak juga sesudah latihan itu ada yang dilantik sana, ada lantik sana. Jadi wamen sana, jadi menteri. Angga kan di kohort 1 ya. Iya. Terus tapi yang sebelumnya di Kepala Badan Gizi Nasional, itu juga. Dadan juga di kohort 1 ya. Iya. Kohort 1 ada Silmi Karim dari Imigrasi ya. Kemudian kohort Alhamdulillah. Jadi orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan.
Gimana melihat aktivitas respons dari peserta, Prof? Karena kan itu Oh, sebenarnya itu tuh buat antusias. semua orang rahasia gitu kan. Sangat. Yang pertama kali muat fotonya itu Prof Jimli itu, kita cuma dengar-dengar. Yang kemarin. Ya, kan karena ada foto yang beredar. Karena sudah ada beritanya di mana-mana, nggak rahasia lagi. Ya. Kalau yang 1 sampai 5 itu masih Rahasia. ya bukan rahasia, tapi nggak kita umumkan. Saya pun tidak posting, tapi sesudah diberitakan macam-macam, ya udahlah. Ya. Kan nggak perlu rahasia lagi, apalagi sebentar lagi ada pelantikan presiden, nah, sudahlah. Ya, Dan kan? kami juga dengar bahwa nanti menteri-menteri yang nanti diumumkan tanggal 20 pun juga akan melakukan retret lagi ya. Kira-kira. Ya, retret lagi ya. Jadi itu memang, nah aku pengen tahu kalau Prof Jimli ngelihat gaya kepemimpinan Presiden Prabowo seperti apa? Karena semua orang termasuk internasional itu selalu tanya, what kind of presidency under Prabowo? Ya, karena dia orang yang mengerti masalah dan tahu gejolak dunia sekarang dan apa yang harus dilakukan oleh Indonesia. Nah, dia mengerti masalah gitu. Maka dia bayangkan yang memberi dukungan staf kepada dia orang-orang yang persepsinya juga sama kayak dia gitu. Dan bacaannya lengkap, banyak sejak muda gitu. Dan karena itu Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, saya rasa memang sudah saatnya ya menjadi global player. Dan sebelum dilantik aja semua kepala negara di dunia udah mengakui kan, memperlakukannya bukan lagi sebagai menteri, sebagai presiden terpilih. Termasuk kita berkunjung ke Cina ya. Cina, ketemu Xi Jinping, dengan Putin, Erdogan, bahkan sampai nganter sampai ke mobil. Nah, jadi memang temennya banyak yang udah kenal lama, apalagi yang dekat-dekat kayak Anwar Ibrahim, wah itu temen sejak dulu. Sultan Brunei gitu Sultan Brunei, Raja Jordan lebih lagi, sahabat dia. Jadi saya rasa di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, Indonesia siap jadi global player. Nah maka dia membutuhkan banyak dukungan, bukan hanya dukungan teknis, tapi juga dukungan opini publik dan sebagainya. Maka semua rektor diajak dan juga semua partai. Nah, nanti yang anggota DPR yang mayoritas nanti mungkin akan ada lagi. Mungkin tidak semua gitu tapi paling tidak tokoh-tokohnya itu. Tapi kalau parpol itu kan mungkin justru anggota DPR lewat yang jatah parpol itu kali ya, kohort yang terakhir yang 2 kohort ya. Iya. Nah, lagi pula kan anunya Kim Plus nih kan. Kim Plus. Nah, gitu. Jadi anggota DPR juga masih baru. Jadi saya rasa policy reform atau transformasi kebijakan itu lebih mudah kalau para penentu keputusan itu punya persepsi yang sama. Makanya kohort ini penting sekali. Ya. Itu sebenarnya kayak Lemhanas gitu ya. Kayak Tapi Lemhanas. Ini idenya betul-betul secara tema, pembicara, apa segala macam dari Pak Prabowo ya. Iya, dia yang nentuin. Kalau saya lihat tuh kayak saya punya jadwal dan udah saya tulis jadwal yang kohort pertama itu ada 4 sesi tentang anti korupsi. Termasuk sesi pertama yang dari PLO Lumumba, mantan direktur anti korupsinya Kenya ya. Terus kemudian dari Panglima TNI, dari Kepala BPKP, dari Jaksa Agung, tapi juga ada bureaucratic reform yang mantan Dirjen Bea Cukai ya, terus ada satu. Jadi apakah ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu sangat concern terhadap anti korupsi dan memastikan pemerintahan berikutnya nggak ada korupsi? Nah, itu sering di pidatonya menyebut itu. Nah, jadi komitmen kepala negara sudah kayak gitu, tinggal dijabarkan. Saya juga beberapa kali membahas itu juga, bagaimana sistem building untuk menanggulangi problem akut korupsi ini. Bukan hanya penindakan, tapi juga pencegahan. Dari hulu ke hilir.
Kalau di hilir itu kan cuman ujungnya pemenjaraan. Penjara sekarang udah penuh, nah, gitu loh. Jadi itu harus dilanjutkan dengan efektif, terpercaya. Tapi yang jauh lebih penting, mulai dari perencanaan. The quality of planning itu menentukan the quality of spending. Dan planning ini juga harus diawasi mulai dari BPKP, BPK. Ujungnya bagaimana kerugian negara itu dikembalikan. Ya kan? Kalau itu bisa dikembalikan dengan pendekatan administrasi, nggak perlu dipenjara kan. Nggak perlu proses hukum gitu loh. Sehingga beban penegakan hukum itu berkurang. Dan beban penjara juga bisa kita kurangi. Kan kuncinya kerugian negara kembali. Nah, apalagi nanti dipertegas dengan perampasan aset. Jadi Pak Prabowo mendukung? Gitu. Saya kira dia dukung itu. Kan Prof Jimli ini kan Ketua Dewan Pakar untuk Hukum di... Enggak, itu sudah selesai. Itu dalam rangka menyiapkan kebijakan-kebijakan baru. Misalnya soal makan gratis. Terus ada lagi soal penerimaan negara, yang begitu-begitu. Nah, itu udah selesai sekarang. Sudah ditangani oleh tim resmi di partai. Partai dan juga di beberapa kementerian kan sudah diangkat, kayak Menteri Hukum kan sudah ada dari Gerindra, kemudian Wamen Keuangan sudah dari Gerindra, sehingga ini tidak ada tim transisi, maka tim ini yang tadinya tim sinkronisasi ya kan. Nah, tapi sesudah menjelang peralihan ini langsung ditangani resmi oleh masing-masing kementerian yang terkait. Prof, politik Indonesia itu mahal, pemilunya mahal, untuk jadi terpilih di DPR mahal. Nah, itu yang selalu dikatakan sulit untuk memberantas korupsi. Karena ketika duduk, yang ada dalam kepalanya adalah gimana payback-nya nih, mencari pengembalian dari ongkos ikut pemilu. Nah, apa sih bedanya antara Pak Prabowo nanti dengan ya Pak Jokowi lah? Artinya apakah menurut Prof Jimli itu ada sesuatu yang beda banget sehingga Pak Prabowo nggak cuma nanti omon-omon anti korupsi, tapi benar-benar termasuk memastikan lingkar terdekatnya itu juga tidak main-main. Ya, prinsip dia kan akan melanjutkan apa yang sudah dicapai selama 10 tahun, 20 tahun, atau 25 tahun reformasi gitu. Tapi pasti banyak masalah baru dan juga gaya kepemimpinannya kan beda, tidak mungkin sama. Nah, jadi kita bisa menyaksikan nanti pasti banyak perubahan, perubahan penekanan. Nah, apalagi soal pemberantasan korupsi, saya percaya komitmennya kuat. Nah, tinggal tim pendukungnya nanti bagaimana, ya kan harus ada policy reform yang diperbaiki, kemudian penegakan yang efektif. Jangan selalu menjadikan isu korupsi ini konsumsi untuk popularitas, ya kan? Yang penting dikerjakan. Jangan jadi bikin sensasi. Nah, kemarin-kemarin kan banyak sensasi, padahal efektivitas kinerja enggak ada. Nah, jadi yang terjadi itu pelemahan. KPK mengalami pelemahan. Nah, itu MK yang juga ini yang aku soal KPK nih. Jadi sekarang komposisi dari DPR itu 470 dari 580. Jadi cuman PDIP aja yang di luar dari partai yang sudah mendukung Pak Prabowo. Kim plus ini. Ya, 470. Ya. Jadi sebetulnya bahkan jika PDIP tidak mendukung Pak Prabowo pemerintahannya, apapun yang akan dibuat di DPR akan jalan ya. Nah, menurut Prof Jimli misalnya kalau salah satu dari komplain civil society adalah pelemahan KPK lewat revisi Undang-Undang KPK, apakah Pak Prabowo itu concern untuk menguatkan KPK misalnya? Saya rasa dia punya concern itu, tapi tetap kita nggak bisa bergantung pada pikiran satu orang, karena
apa yang akan diputuskan, misalnya kenapa KPK digituin, diperlemah, itu kekecewaan yang cukup lama mengenai kinerjanya KPK. Maka orang-orang yang tidak suka itu kan berusaha untuk menggunakan dalil majority rule, suara mayoritas, untuk membuat aturan yang melemahkan. Nah, jadi ini sesuatu yang alamiah aja. Orang-orang yang menduduki kursi politik, pemutus kebijakan-kebijakan politik atas dasar suara mayoritas, dia akan melakukan hal-hal seperti yang kemarin. Maka pada waktu yang sama kita harus awas supaya MK itu dijaga. Dia pengendali. Ini majority rule, ini minority rights. Yang ini walau 575 dan sekarang ini 580 anggota DPR bersama dengan pemerintah, presiden dipilih mayoritas, ya kan? Jadi dia akan menggunakan logika majoritarian membuat undang-undang yang mengikuti logikanya dia. Gitu. Nah, kita memerlukan MK walaupun cuma 5 orang bisa membatalkan undang-undang. Jadi MK itu harus kita jangan dikerjain, jangan diperlemah juga. Misal, karena kita tidak suka kepada wakil ketua MK di-recall oleh DPR, itu tidak benar. Nah, ke depan itu ini dua-dua itu harus kita jaga, ada check and balance. Nah, tapi kan sekarang ada yang upaya untuk merevisi undang-undang untuk melemahkan MK juga. Gimana? Juga. Nah, itu yang harus dijaga. Harus dijaga. Jadi cara berpikir politikus dalam sejarah selalu begitu. Dia nggak suka pada yang bikin repot dia. Termasuk padahal di DPR itu kan banyak yang dulu aktivis-aktivis reformasi 98 ya. Iya, waktu begitu dia duduk di situ ternyata berubah. Berubah karena dia udah ngalami, ya kan? Dia juga kesel sama media juga. Zona nyaman, lalu dia kepentingan sendiri. Nah, itulah politik. Politik itu dia tidak melihat statesmanship, melihat helicopter's view bahwa negara kita ini butuh keseimbangan. Nah, itu nggak dia lihat. Yang dia perlukan adalah kepentingan di mana dia berada. Nah, ini yang harus kita kawal. Nah, mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Prabowo dia tidak hanya politiking gitu loh. Yakin. Tapi kalau Prof Jimli yang mengenal dan sering berhubungan, yakin ya, Pak Prabowo bisa. Mudah-mudahan begitu. Karena kan Pak Prabowo nggak sendiri. Pak Prabowo tuh ada Kim Plus yang dengan segala macam kepentingannya. Harus pertimbangkan juga itu kan. Dan partainya kan 13%. 13%. Kan? Jadi, nomor 3 gitu. Jadi nggak cukup lah untuk untuk push di agenda. Ya, jadi dengan semangat ya kan untuk Kim Plus ini niatnya baik, mau merangkul semua kan gitu. Itu kan baik. Cuma kadang-kadang kalau terlalu baik itu tidak baik, jelek gitu malah. Too good to be true. Too good to be true is not true. Too good is not good. Nah, sama itu. Terlalu baik terlalu itu ya nggak baik. Juga bisa jadi penyakit. Jadi penyakit juga. Nah, jadi dengan semangat merangkul semua ada bahayanya. Bahayanya nanti tidak ada suara kritis. Nah, boleh jadi ya karena pengalaman selama 10 tahun ini kekuatan civil society kan agak lemah. Karena tokoh-tokoh utama dari civil society direkrut, bergabung di istana, di Senayan. Nah, jadi dia nah sekarang ke depan ini saya perkirakan ya ada kebutuhan yang lebih besar, lebih serius supaya civil society itu diberi ruang. Ya, dia tidak perlu banyak, tapi kan dia mewarnai public discourse. Itu penting untuk deliberatif demokrasi. Jadi demokrasi ini harus kita pisah, ada dua. 5 yearly politics dengan day to day politics. Kalau 5 yearly politics itu harga suara kita sama. Semua orang di desa, di kota. Dan itu sudah diputuskan di TPS. Udah selesai.
Nah, tapi day to day politik itu ditentukan oleh kelas menengah. Tapi kelas menengahnya lagi susah. Nah, kelas menengah juga lagi turun. Udah banyak yang dikit lagi langsung jadi masuknya miskin. Dari segi ekonomi. Ya. Tapi kelas menengah ini kan macam-macam, termasuk kalangan LSM, dunia perguruan tinggi. Saya rasa nanti pada saatnya begitu ini suara formal di parlemen karena koalisi yang terlalu kuat gitu, ini nanti akan muncul dengan sendirinya. Jadi keseimbangan itu kita perlu jaga. Kemarin demo 22 Agustus peringatan darurat itu mungkin menjadi kita bisa ternyata mereka nggak diam-diam aja ya. Ketika marah banget itu kelas menengah dan itu tidak selesai dengan sendirinya. Sekarang udah selesai gitu kan, karena dianggap akal-akalan di Senayan nggak berhasil. Dah cukup, ya kan. Tapi itu gambaran bahwa seketika bisa muncul lagi, gitu loh. Dan inilah dinamika kelas menengah itu untuk memastikan demokrasi kita tidak formalistik. Kalau hanya berpatokan 5 tahun sekali, loh kan sudah selesai pemilunya, jangan lagi bersuara. Nah, itu namanya 5 yearly politics, ya kan? Itu formalistik demokrasi, prosedural demokrasi. Nah, substantif demokrasi ditentukan oleh kelas menengah ini, suara publik. Jadi tidak apa-apa, ini bagus-bagus saja. Yeah. Prof, kemarin banyak sekali diskusi yang mengatakan memang datanya juga ada, bahkan Indeks Demokrasi Indonesia yang diumumkan oleh lembaga resmi pemerintah Menko Polhukam, selain yang economic intelligence unit apa segala macam itu memang backsliding ya, turun. Menurut Prof Jimli, karena banyak berinteraksi dengan Pak Prabowo, gimana sih sebetulnya masa depan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia di era Pak Prabowo? Ya, saya berharap mudah-mudahan pendukung dan stafnya nanti, timnya nanti punya visi yang tepat gitu loh untuk memperbaiki, bukan sekedar menikmati kedudukan, karena kita memerlukan leaders yang caring, sharing, and contributing to the country. Bukan orang yang hanya rebutan mengambil, menikmati kedudukan. Nah, ini yang saya selalu tekankan dalam leadership training, supaya ya bagaimanapun presiden itu plus minusnya itu ada. Nah, apalagi sekali lagi dia seorang yang sangat dominan, ya. Lalu Kim Plus semuanya berhimpun, sementara budaya kerja kita feodal. Nanti semua orang di sekitarnya pegang burung semua. Maka Bapak senang. Asal Bapak senang, dia menjadi spoiling. Spoiling. Kekuasaan itu memanjakan. Nah, kalau itu nanti ide-ide alternatif untuk transformasi kebijakan tidak akan tumbuh. Nah, harapannya kepada Prabowo itu besar sekali untuk perbaikan. Tapi tergantung nanti timnya bagaimana. Yang tadinya mendukung Pak Jokowi di awal 2014, kemudian terus tidak pernah vote untuk Pak Prabowo. Sekarang itu berharap sesudah tanggal 20 Oktober Pak Prabowo akan make things different yang ke arah lebih baik, sampai seperti itu gitu. Saya tapi rasa udah putus asanya. Saya rasa begitu. Nah, ini tidak bisa tergantung Pak Prabowo sendiri. Timnya itu harus memahami masalah yang dihadapi. Yang milih tim kan Pak Prabowo. Iya, makanya kan at the end of the day dia punya prerogatif itu. Pasti. Makanya kita tunggu aja nanti sesudah tanggal 20. Mungkin 21 udah diumumkan. Ya, 21 udah diumumkan. Ya, harapan kita orang-orang yang betul-betul ya kan bukan hanya ingin menikmati kedudukan, tapi berbuat sesuatu. Karena potensi Prabowo untuk menjadikan Indonesia ya ke global power sudah di tangan, dan potensi untuk melanjutkan apa yang sudah dicapai secara ekonomi selama 25 tahun terakhir, terutama 5
10 tahun terakhir itu ada sama dia. Nah, tapi ini kan bukan hanya impian tentang potensi kemajuan di bidang ekonomi, tapi juga sistem politiknya harus menunjang. Ini harus diperbaiki. Sistem hukumnya harus dibikin efektif, adil, terpercaya. Kok sekarang ini enggak, belum terpercaya gitu. Jadi Mahkamah Agung masih ada masalah, ya kan? Kepolisian, kejaksaan, KPK masih ada masalah. Mudah-mudahan ya MK itu sudah selesai. Jadi ya, sesudah ada langkah kita solusi mengenai apa namanya ketua MK diganti dan itu terbukti akhirnya putusannya kan malah dibela oleh rakyat. Artinya dari segi itu perselisihan hasil pemilu dan Pilpres 2024 selesai. Dan itu apa namanya hanya mungkin terjadi karena ada solusi yang kita putus di Majelis Kehormatan MK tempo hari. Dan ditunjukkan di putusan terakhir rakyat bergerak membela putusan MK. Artinya kepercayaan pada MK ini insya Allah bisa ditafsirkan sudah kembali. Nah, tinggal yang lain-lain ini kan harus kita benahi. Karena kalau MA-nya, MK, kalau misalnya kita mau mengundang investasi, pengen mengundang investasi, kan salah satu yang penting buat investor itu kepastian hukum. Itu dia. Nah kemarin tuh send the wrong message kan, bahwa putusan hukum by MK mau diobrak-abrik sama politik kan. Iya. Jadi itu ini. Nah sekarang karena ada guru konstitusi, Wapres itu dalam konstitusi kita posisinya seperti apa sih, Prof? Ya, Wapres itu pendamping, pembantu, pendamping, dan penggantinya presiden. Artinya? Posisinya itu. Artinya? Ya sangat penting, itu satu kesatuan institusi presiden dan wakil presiden. Kalau ada apa-apa dengan presiden, nah dia jadi presiden. Nah kan gitu kan. Jadi kalau nggak ada presidennya oke-oke aja, sehari-hari Wapres hanya berfungsi kalau dapat penugasan dari presiden. Ya tidak juga, jadi dia bisa mewakili, dia bisa dapat tugas, dia bisa menjadi pendamping, tapi secara teknis manajemennya itu ya biasanya selalu ada pembagian tugas, diarahkan oleh presiden, Wapres ngurusin misalnya bidang kesra, ya supaya belusukan-belusukan, misalnya gitu kan, untuk melayani rakyat, terus misalnya lagi harus ngurusin milenial, generasi milenial, maka dia harus dekat dengan Menpora dan lain misalnya gitu ya. Jadi itu bisa penugasan dari presiden. Tapi intinya prerogatifnya benar-benar presiden. Ya. Menurut Prof. Jimli, bagaimana Pak Prabowo akan memperlakukan Gibran Rakabuming Raka sebagai wapresnya? Ya sesuai dengan aturan konstitusi aja. Jadi dia adalah wakil presiden. Terlepas orang suka, tidak suka kepada pribadi gitu ya. Dia adalah institusi wakil presiden yang terkait erat dengan institusi presiden. Maka dua-dua itu sebetulnya satu institusi kepresidenan. Nah, jadi sudah ada aturannya di Undang-Undang Dasar. Jadi dia tidak bisa dipisah. Bahwa nanti pekerjaan teknisnya bisa dibagi, itu soal kita serahkan kepada wisdomnya Pak Presiden. Etik itu kan tidak kalah penting dibanding dengan hukum ya. Gimana Prof. Jimli melihat rame-ramenya Fufu Fafa, private jet, yang terjadi yang sampai bikin heboh gitu kan? Ya. Apa yang membuat orang itu sebetulnya jadi quote unquote kesel, marah gitu? Ya satu ada fakta. Fakta itu kan macam-macam fakta, ada pupu papa, fakta apa. Satu. Yang kedua, konteks dari fakta itu. Konteksnya ini dalam keadaan di mana orang marah, benci, tidak suka kepada seseorang. Maka fakta-fakta yang lama pun itu digoreng. Gitu loh. Jadi saya sebetulnya ingin menunjukkan pada masyarakat bahwa misalnya pun benar waktu itu
Saya belum yakin betul bahwa ini benar. Sekarang udah yakin benar? Kayaknya bahwa Fufu Fafa itu akunnya Gibran? Kayaknya benar. Udah yakin? Kayaknya benar. Tapi waktu awal saya tidak terlalu yakin. Misalnya pun benar, saya bilang, ya udahlah, itu kan udah 10 tahun yang lalu. Jadi ini gambaran dari kualitas peradaban demokrasi kita. Kita ini kalau ngeritik itu pribadi, ngomongin fisiknya, ngomongin apanya. Nah itu yang disebut dengan black campaign, kampanye negatif. Dan itu terjadi dengan semua orang, hampir semua orang, di mana-mana. Apalagi ini waktu 10 tahun yang lalu, dia masih muda, gitu loh. Jadi maksud saya, seandainya pun benar, udah dah, ini sebentar lagi ya, mau pelantikan. Masa yo mau batalkan pelantikan presiden hanya gara-gara informasi masa-masa lalu. Karena waktu saya ketua di KPP dan juga waktu ketua MK juga banyak perkara perselisihan hasil pemilu dan juga hasil pilkada itu antar kontestan itu saling jelek menjelekkan. Misalnya yang digunakan itu apa? Ijazah palsu, namanya beda, maka itu dipersoalkan. Maksudnya untuk mendowngrade, menjelek-jelekkan saingan, mendiskreditkan. Jadi tradisi politik kita masih kampungan, gitu loh. Jadi itu terjadi dengan semua orang. Nah, jadi saya maksud saya mau bikin rasional, tapi pada marah, maka saya dikasih gelar Profesor Pupu Papa, membela Gibran gitu. Tapi sekarang Prof Jimli udah yakin bahwa Fufu Fafa akunnya itu punya Gibran ya? Iyalah, tapi karena sudah dibantu namanya gini, BIN, Badan Intelijen Netizen. Iya, tapi kan kejadian lama. Coba kalau masyarakat. Tapi itu mungkin masalahnya gini, Prof. Karakter. Jadi karakter kan rekam jejak. Jadi kita concern sama karakter dan rekam jejak dari pemimpin. Ya. Tapi maksudnya begini, kalau netizen ini nggak benci, nggak marah, ya kan? Atau mereka ini bukan bagian dari pihak yang tidak memilih dia, milih 01 dan 03 misalnya kan gitu. Ya sikapnya itu tercermin dalam kemarahan dan kebencian, maka ini dipakai. Sebetulnya netizen, menurut Prof Jimli benar nggak bahwa sebetulnya yang bikin kesel tuh Pak Jokowinya? Ya bisa juga. Kekecewaan itu kepada presiden. Tapi kemudian semua di sekitarnya, keluarganya juga, karena semua. Mereka juga kurang empatik, tidak mendapatkan diri dengan baik, jadi seperti itu kan? Jadi satu kali dulu tahun lalu kalau nggak salah saya gambarkan, ini cermin budaya kita sangat feodal, budaya politik kita feodal. Kita ini melihat figur, maka kalau ada masalah yang disalahin Jokowi. Maka makin banyak masalah terus. Tapi kan memang tidak ada Jokowi. Visi misi menteri, adanya visi presiden. Iyalah, tapi maksudnya masa ada kesalahan kecil-kecil langsung yang dimarahin Jokowi. Nah tapi sebaliknya kalau ada yang prestasi, semua dipuja-puji Jokowi. Padahal kan belum tentu karena dia. Jadi kita ini selalu menunjuk kepada figur. Nah ketika si figur utama ini dibenci, jadi ngikut semua gitu. Tapi orang tidak ingat bahwa sebanyak orang membenci Jokowi, sebanyak itu juga yang memuja dia. Nah ini approval ratingnya. Iya, approval rating itu bisa banyak orang tidak percaya. Tapi kalau dilihat di medsos itu kan bermunculan podcast yang orang tidak dikenal, tapi rasional, membela. Gitu loh. Tapi yang tokoh-tokoh yang aktivis ini pada marah semua. Termasuk juniornya Prof Jimli ya? Banyak. jadi yang saya bisa membaca ini siapa ini yang menuduh saya sebagai Profesor Pupu Papa ini, saya sudah bisa baca. Oh ini kelompok ini. Tapi banyak juga yang muji-muji. Kita kan ada di grup yang sama kan, Prof? Di mana? Kita banyak diam aja. Ada kan WhatsApp grup itu yang rame banget. Iya, ada puluhan, 100 kali grup WA. Tapi saya nggak aktif. Juga enggak. Saya baca monitor aja. Sangat kritis soalnya grup itu. Oke. Nah pertanyaan terakhir, saya banyak banget pengen ngobrol sama Prof Jimli, tapi abis ini sibuk. Tapi pertanyaan terakhir, tadi kita udah ngomong Pak Jokowi ya. Menurut, jadi gini,
kelihatan kan cawe-cawenya Pak Jokowi ini, termasuk dalam 2 tahun, 1 tahun terakhir, dalam pemilu, pilpres, mau dibantah juga susah, jelas cawe-cawe ya. Nah, dikhawatirkan karena anaknya menjadi wakil presiden, dan bagaimana tacitly ya dia mendukung Bahlil untuk mengambil alih kepemimpinan Golkar, maka pertanyaan publik adalah apakah Pak Jokowi ini masih akan tetap cawe-cawe mencoba untuk terus berpengaruh ketika Pak Prabowo sudah dilantik. Jadi dua pertanyaannya adalah masalahnya apakah Prabowo bisa diatur-atur kan? Menurut Prof. Jimli pendek aja bisa nggak? Kalau menurut saya enggak. Nggak bisa. Oke. Yang kedua, sebaiknya Presiden Jokowi sesudah 20 Oktober tuh harusnya bagaimana menurut saran dari Prof. Ada dua, ada yang menyarankan supaya dia jadi ketua One Team Press, ada juga yang usul begitu. Nah, tapi tergantung Presiden Prabowo. Tapi saya rasa kalau dia menjadi One Team Press gitu ya, ya posisi Gibran jadi kuat, gitu. Nah, sehingga orang tidak bisa menafsirkan wah ini apa istilahnya enggak penting gitu loh. Nah, dia jadi kuat, tapi bisa juga Presiden Jokowi sungguh-sungguh mau pulang kampung, sehingga dia normal aja. Dan wakil presiden Gibran itu akan bekerja sesuai dengan aturan konstitusi aja, dengan kemampuan dia yang pasti tumbuh. Jadi orang kalau sudah duduk di istana nomor 1 atau nomor 2 ibaratnya ya, sebudu-budu orang ya kan, dia tidak ignoran. Yang penting dia tidak stupid, tapi hanya tidak tahu aja. Tapi kalau sudah duduk di pusat kekuasaan, segala informasi datang sama dia. Maka Profesor Doktor 3 kali botak saking pinternya hanya menguasai informasi di bidang dia. Sedangkan Presiden dan Wapres tahu semua. Maka dia akan jauh lebih pintar dari Profesor Doktor. Mungkin setahun pertama dia masih belajar, tapi sesudahnya dia akan tumbuh. Nah, jadi saya rasa lebih alamiah kalau Jokowi nggak usah ikut, betul-betul pulang kampung. Dia sendiri bilang mau pulang kampung, nah, kan? Lebih bagus begitu sehingga ini tapi tumbuh. Tapi kata netizen, omongan Jokowi kalau pulang kampung berarti nggak pulang kampung. Ya, nanti kita lihat karena bisa aja kemungkinan Prabowo akan mengangkat dia jadi ketua One Team Press, bisa aja. Tapi menurut saya lebih baik sebaiknya tidak. Tidak ada posisi. Tentang cawe-cawe itu begini ya. Kita lihat dari dua segi ya. Dari segi positifnya ada juga. Jadi presiden terdahulu memikirkan kesinambungan, keberlanjutan. Apalagi ada IKN, dan memang tradisi politik kita ini kan kilometer nol. Setiap menteri baru, kebijakan baru, yang lalu jelek semua. Presiden baru, kebijakan baru, yang lalu itu jelek semua. Begitu juga gubernur, begitu juga bupati. Ini tradisi reinventing the wheel. Dan ini jelek untuk kesinambungan estafet kepemimpinan. Jadi ketika ada seorang Jokowi berusaha untuk berbeda, ya kan, memastikan regenerasi itu, kan ada bagusnya juga ide kesinambungan itu. Ya, jadi tapi kan Gibran juga bisa dapat platform itu karena ada putusan MK nomor 90 dong. Itu kan yang dipersoalkan. Iya, makanya yang disalahkan Jokowi. Padahal itu permainan politik antara orang-orang di lapangan. Sama kayak Bahlil. Itu kan karena dia tafsir dia aja. Bahwa ini begini-begini. Nah, tapi Raja Jawa ini kan orangnya nggak nyuruh. Tapi kedip-kedip aja. Yang ini spoiling, itu kan on his behalf, padahal nggak mesti juga.
nggak mesti juga. Belum tentu, gitu. tapi bisa juga. Bisa juga. Nah jadi karena budaya kita feodal. Nah tanpa sadar Bahlil mengemukakan istilah Raja Jawa. Karena dia orang Papua. Penyakit orang luar Jawa itu kalau dia pimpinan itu orang Jawa, dia berusaha untuk menjawani. Tapi kelebihan. Ya. Nah, jadi Kebablasan ya. iya kuncinya itu. Mungkin harusnya nggak keceplosan ya. Iya. Tapi treatmentnya mungkin udah kayak Raja Jawa. Karena budaya kita sangat feodal. Nah, jadi siapa saja yang duduk di singgasana itu harus menyadari dia salah satu problem serius bangsa kita ke depan, bagaimana memodernisasi sistem politik dan budaya politik ini. Jangan feodal lagi. Sebab masa depan kita memerlukan institusi yang inklusif, modern, jangan kayak sekarang. Pak Feodal. Prabowo bisa lead the way nggak untuk Saya rasa orangnya tidak feodal, ya kan? Karena bacaannya banyak dan cara kerjanya itu jauh dari feodalisme. Tapi, ya kan? Tetap aja kalau nanti sudah duduk di pusat kekuasaan, sekitarnya itu spoiling, memanjakan dia, dan tidak ada pikiran alternatif karena semua sudah dirangkul. Gitu kan? Nah, maka bahayanya adalah karena dia sudah spoiled, kembali lagi. Ya. Budaya feodal itu yang mana nanti semua orang nanti ya yes man semua. Nah, ini yang harus kita kawal. Jadi kita harus berharap ada perbaikan di tangan Prabowo. Tapi kita juga harus memperkuat pikiran-pikiran yang tidak hegemonik. Nah, itu deliberative demokrasi harus kita bangun dan memperkuat civil society. Antara lain, ya. Jadi itu punchline-nya ya. Jadi sebenarnya kemarin sudah kelihatan ya di 22 Agustus itu mestinya intinya memang kita selalu harus civil society, media sebagai pilar keempat demokrasi media, iya. itu harus dalam mode waspada ya, peringatan darurat terus nih ya. Tidak memberikan cek kosong kepada siapapun siapapun kekuasaan untuk memastikan bahwa ya seperti memang ada di rel yang benar. Prof, very insightful dan 1 jam itu tidak cukup deh ngobrol. Banyak banget yang pengen saya cerita. Saya udah siap 3 jam nih. Oh gitu. Oh gitu. Nah jadi tapi nanti mungkin abis pelantikan kita melihat yang seru-seru lagi. Boleh, jangan bosan ya Prof. Boleh. Ya. Terima kasih teman-teman. Itu tadi Real Talk with Uni Lubis dengan Profesor Jimli Asidiki. Jangan lupa saksikan Real Talk berikutnya, subscribe di YouTube IDN Times dan juga monitor terus di IDN App dan juga jangan lupa download. Sampai bertemu kembali, salam sehat.